kembali kita bersiap dengan materi kita selanjutnya, yaitu tentang limit bagian yang kedua. Limit bagian yang kedua ini kita akan berbicara tentang limit bentuk tak hingga yang rasional maupun bentuk tak hingga yang irasional. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan materi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pemirsa yang sudah subscribe tayangan ini, ya. Berikut juga menekan tombol lonceng, ya. Terima kasih. Oke, kita mulai limit bentuk tak hingga yang rasional, yaitu bentuk pembagian. Kita punya bentuk seperti itu, ya. A1x pangkat n dan seterusnya, di mana n itu merupakan pangkat tertinggi bagian pembilang. Sementara bagian bawah B1x pangkat m dan seterusnya merupakan m itu merupakan pangkat tertinggi bagian penyebut. Ternyata hasilnya akan menjadi A1 per B1 jika pangkat atas dengan bawah itu sama. Ya, jangan ragu-ragu, A1 per B1. Tapi jika pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah, hasilnya tak hingga. Dan sebaliknya, jika pangkat yang atas lebih kecil daripada yang bawah, hasilnya nol. Sehingga kita bisa skemakan bentuknya seperti berikut. Ya, tolong diingat cara mudahnya aja, nanti kita lihat cara detailnya, ya. Ingat kembali skema yang saya berikan seperti itu. Untuk limit tak hingga bentuk rasional, kita punya bentuk limit seperti ini, limit tak hingga. Kita kalikan kurung-kurungnya, limit tak hingga 4 plus 5x dikalikan 2 min x, ya, jadi seperti itu. Ya, kita lihat pangkat tertingginya x pangkat 2, maka langsung saja min 5 dibagi min 1 sama dengan 5, selesai. Karena pangkat tertinggi atas dengan bawah sama, ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, limit tak hingga dari 2x kuadrat ditambah 3x dibagi akar x kuadrat min x. Kita tuliskan lagi, pangkat tertinggi yang atas itu adalah 2. Betul? Sekarang yang bawah, kita punya bentuk akar x kuadrat, yaitu sama saja dengan x. Maka pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga kita punya pangkat tertinggi yang atas lebih besar daripada yang bawah. Maka jawabannya adalah tak hingga. Oke? Ya, maka jawabannya tinggal kamu tandai saja E. Atau kita punya contoh yang ketiga. Ya, limit x menuju tak hingga dari akar 3x dibagi akar x plus akar x plus akar x. Kita lihat bagian atas. X yang atas pangkatnya berapa? Pangkat tertingginya adalah 1/3. Sementara yang bawah, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertinggi untuk yang bawah itu adalah 1/2. Ternyata pangkat yang bawah lebih besar, sehingga jawabannya adalah 0. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Maka jawabannya adalah E. Ya, itu cara mudahnya. Nanti kita lihat cara ribetnya, ya. Ternyata ada yang protes. Itu caranya kurang detail. Oke. Kita akan menggunakan teori limit tak hingga yang pertama, yaitu limit x menuju tak hingga c per x pangkat n sama dengan 0. N-nya berapapun, yang penting n-nya positif. Tapi kemudian juga limit x menuju tak hingga dari c, hasilnya c. Ya. Bentuk contoh yang pertama tadi kita tuliskan seperti itu, ya. Nah, coba kita lihat pangkat tertingginya x pangkat 2, maka semua sukunya kita bagi dengan x kuadrat seperti itu, ya. Semua sukunya dibagi dengan x kuadrat karena x kuadrat adalah pangkat tertinggi. Yes. Kemudian kita selesaikan bahwa min 5x kuadrat per x kuadrat hasilnya min 5. Kemudian 6x per x kuadrat hasilnya 6 per x. Kemudian 8 per x kuadrat tetap, ya, karena di atas nggak ada x-nya. Kita lihat bagian bawah, min x kuadrat per x kuadrat hasilnya min 1. Kemudian min x per x kuadrat hasilnya 1 per x, min 1 per x. Dan kemudian 2 per x kuadrat tetap 2 per x kuadrat. Selanjutnya, yuk kita kasih limit semuanya, ya. Jadi min 5 dikasih limit, ya. Oke, kita terapkan, ya. Kita terapkan masing-masing bahwa menurut teorema yang pertama, yaitu kita terapkan pada limit x menuju tak hingga 6 per x, limit x menuju tak hingga untuk 8 per x kuadrat, limit x menuju tak hingga 1 per x, dan limit x menuju tak hingga dari 2 per x kuadrat. Kita terapkan ke situ, semuanya ternyata hasilnya 0. Sehingga kita punya itu hasilnya sama dengan limit x menuju tak hingga min 5 tambah 0 tambah 0, dan limit x menuju tak hingga min 1 min 0 plus 0. Sekarang kita terapkan pada teorema yang kedua. Ya, limit x menuju tak hingga c sama dengan c. Maka yang atas dan yang bawah hasilnya adalah min 5 dan min 1. Kita tuliskan min 5 per min 1. Hasilnya 5.
Ya, sama saja dengan yang tadi, yaitu tandai bagian D. Oke, lanjut. Sekarang masih belum puas ya, kita pakai cara yang lebih lengkap. Oke, kita mainkan ya. Kita tulis lagi. Ya, mana pangkat tertinggi OX kuadrat? Maka semua sukunya kita bagi dengan X pangkat 2. Yes, yang atas maupun yang bawah. Tapi kita otak-atik ya, sehingga kita punya bentuknya adalah kita pisahkan jadi 2X kuadrat per X kuadrat. Lajur kanannya adalah 3X per X kuadrat. Bagian bawahnya kita masukkan ke dalam akar. Ingat, X kuadrat di luar akar masuk ke akar jadi X pangkat 4. Ya. Kemudian yang satunya lagi, X kuadrat yang bawah itu ketika masuk ke dalam akar berubah jadi X pangkat 4. Oke? Kemudian selanjutnya kita otak-atik lagi, ya, kita bawa ke sana, ya. Kita sederhanakan bahwa 2X kuadrat per X kuadrat hasilnya adalah 2. Kemudian 3X kuadrat per 3X per X kuadrat hasilnya 3 per X. Kita lihat bagian bawah, X kuadrat per X pangkat 4 hasilnya 1 per X kuadrat. Dan X per X pangkat 4 hasilnya 1 per X pangkat 3. Kemudian masing-masing kita berlimit. Ya. Kemudian masukkan, kita terapkan masing-masing teoremanya. Ya. Oke. Teorema yang itu hasilnya 2. Sementara teorema yang pertama, masukkan ke limit X menuju tak hingga 3 per X. Masukkan juga ke limit tak hingga 1 per X kuadrat. Dan terapkan juga pada limit tak hingga 1 per X pangkat 3. Hasilnya 2 plus 0 dibagi akar 0 min 0. Mendekati 2 per 0 atau mendekati tak hingga. Jawabannya adalah E. Artinya dia nggak punya limit ya sesungguhnya. Oke, nggak punya nilai limit. Kita lihat bentuk limit tak hingga bentuk irasional. Ada 4 bentuk, kita mulai dari bentuk yang pertama. Ya, bentuk yang seperti ini. Ya, hasilnya akan 0 jika A dan P-nya sama, tapi ketika A plus minus P-nya tidak 0, maka hasilnya tak hingga. Kita bikin skema yang seperti itu ya. Kita langsung praktekkan pada contoh, nanti yang detailnya akan kita lihat lagi ya. Oke. Kita masukkan ke situ ya. Lihat 3X dan 2X. Ya, 3 dikurang 2 tidak sama dengan 0. Minnya dari situ ya. Kalau tidak sama dengan 0, maka jawabannya tak hingga selesai. Ya, sesuai dengan skema yang itu. Jawabannya adalah benjol. Ya, oke, gampang sekali. Kamu lihat tanda-tandanya saja. Sekarang kita punya limit tak hingga dari 7X plus 11 ditambah akar 4 min 7X. Kita lihat, perhatikan 7X dan min 7X. Ya, dari 7X kita dapat 7, ya, dari min 7X kita min 7, plusnya dari tengah-tengah itu, ya, hasilnya 0. Ketika hasilnya 0, maka jawabannya jangan ragu-ragu, jawabannya pasti 0, ya. Mudah saja, ya, D jawabannya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ya, limit X menuju tak hingga akar 6 ditambah 5X min akar 5X min 9. Oke, kita perhatikan 5X dan 5X yang itu. Ya, dari 5X dapat 5, ya, lambang minusnya dari situ, ternyata hasilnya 0, sesuai dengan skema, maka hasilnya jawabannya adalah 0, jangan ragu-ragu, jawabannya E saja. Oke, itu bentuk yang pertama, ya. Kita lihat bentuk yang kedua, ya, ini yang juga sering muncul, ya, di soal-soal ujian atau soal seleksi, ya. Limit yang seperti ini kita perhatikan Bx dan Px ya. Rumusnya B min P per 2 akar A. Kita mainkan. Contoh yang pertama. Kita perhatikan ya dari X yang tengah itu dan min 2X. Dari situ kita punya nilai B-nya 1 dan nilai P-nya adalah minus 2. Sementara dari X kuadrat kita punya nilai A-nya 1. Kita masukkan ke rumus B min P per 2 akar A. Masukin satunya dari A ke situ, di bagian bawah. Sementara B-nya kita masukkan di situ. Sementara P-nya min 2 kita masukkan di situ. Ya. Kemudian kurungnya kita buka, kita akan dapat hasilnya adalah 1 ditambah 2 per 2, hasilnya 3 per 2, yaitu benjol. Ya. B. Oke, contoh yang berikutnya. Ya, kita punya bentuk seperti ini, tapi akarnya dibagi 2 semuanya. Jangan khawatir. Ya. Kita fokus pada angka-angka seperti itu, maka kita punya dari yang ditandai B itu harganya B-nya 2, kemudian yang itu P-nya min 2, sementara dari X kuadrat kita punya A-nya sama dengan 2. Sesuai dengan rumus kita masukkan. Coba perhatikan, A-nya 2 masukkan ke situ. Sementara B-nya 2 simpan di situ. Kemudian
P-nya min 2 simpan di situ. Sementara ada nongkrong angka 2 itu dari penyebut yang bawah, simpan di situ saja. Ya, kita selesaikan hingga kita punya 2 plus 2 per 4 akar 2 atau 4 per 4 akar 2, 4-nya dodet, kita punya setengah akar 2, jawabannya cendol. Ya, C. Ya, kamu sudah inilah mahir seperti itu. Nah, bagaimana kalau bentuk yang seperti ini? Maka kita lakukan akar dengan akar yang luar, kita kali-kalikan. Kita dapat limit X menuju hingga akar 144 kuadrat ditambah 45X plus 1. Ya. Dan dari situ kita punya B-nya 45, ya P-nya 9, A-nya 144. Tetap kita masukkan ke rumus B min P per 2 akar A, jadi 45 dikurang 9 dibagi 2 akar 144 ya. B-nya 45 simpan di situ, ya P-nya 9 parkir di situ, A-nya di bawah ya 144. Kita otak-atik yang atas jadi 36 per 2 kali 12, hasilnya 3 per 2. Ya, jawabannya dodol. Oke. Ada bentuk limit hingga yang bentuk irasional, bentuk yang ketiga, ya. Yaitu yang seperti ini, ya. Lihat fokus A, X, B dan P. Ya, kita punya rumus 2AB min P per 2A. Oke, kita mainkan. Contoh soalnya seperti itu. Kita fokus pada 3X min 2 dan min 2. Ya, dari situ kita punya B-nya, P-nya min 2, kemudian A-nya 3, kemudian B-nya min 2. Kita masukkan ke dalam rumus. Yes, 2AB min P per 2A. Ya, dari mana? A-nya 3, simpan di situ. Kemudian B-nya min 2, simpan di situ. Kemudian P-nya min 2 simpan juga di situ. Kita lanjutkan dengan perhitungan. Kita dapatkan min 10 per 6 atau min 12 per 3. Jawabannya cendol. Silakan. Kamu sudah mahir berhitung yang seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau bentuk seperti ini? Kita kali-kalikan dulu bentuk akar yang di dalam kurung dengan bentuk akar yang di luar. Kita kalikan. Sehingga kita punya limit X menuju hingga dari X plus 1 dikurang akar X kuadrat ditambah X. Kita fokus pada X yang itu berarti A-nya 1, kemudian B-nya 1. Sebentar di bagian akar kita punya P-nya 1. Kita masukkan ke rumus 2AB min P per 2A yaitu 2 kali 1. Satunya dari situ. Ya, kemudian B-nya 1 dari situ. Kemudian P-nya pun 1 simpan di situ. Sehingga kita punya hasilnya adalah 1 per 2. Jawabannya benjol. Ya. Kita lihat contoh yang ketiga, ya, bentuk seperti ini mudah sekali, ya. X dikurang akar X kuadrat min 2X, kita fokus, ya, P-nya, paham kan itu min 2, A-nya 1 dari mana? B-nya 0, karena nggak ada B-nya. Kita masukkan ke rumus 2AB min P per 2A, ya, 2 kali 1, satunya dari situ A, ya, kemudian B-nya 0 parkir di situ, kemudian P-nya min 2 parkir di situ, ya. Kita akan mendapatkan nilai 2 per 2 atau hasilnya adalah 1. Jawabannya dodol. Ya, oke. Next. Ya, misalkan belum puas karena kurang lengkap. Oke, kita mainkan cara yang panjang. Nggak apa-apa. Ya, kita misalkan punya limit X menuju hingga akar X kuadrat min 5X min X min 2. Nyo, ya. Langkah pertama, min X min 2 kita bentukan, kita ubah menjadi bentuk kurung ya. Dan kita kalikan dengan sekawan. Ya, sekawan dari akar X kuadrat min 5X itu tinggal dikalikan ya menjadi plus. Ya, minnya jadi plus. Kita kalikan. Yuk kita belajar kalikan atas bawah. Ya, bentuk akar itu dikalikan. Ya, X kuadrat min 5X akarnya jadi hilang. Oke, ya, min kali plus itu menjadi min, sementara X plus 2 dikalikan dengan X plus 2, hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuka kurungnya pada bagian atas, sehingga kita punya yang bagian atas X kuadrat min 5X, min X kuadrat min 4X min 4. Ya, yang bawah tetap. Oke, kita lanjutkan. Yang bagian atas setelah dijumlahkan ternyata jadi makin sederhana, jadi min 9X min 4. Ya. Oke, kita gunakan prinsip apa? Prinsip limit hingga. Kita lihat pangkat tertingginya adalah X, sehingga semua suku tinggal dibagi dengan X. Bagi saja semuanya dengan X, ya, sehingga kita punya bentuk sederhananya min 9X dibagi X hasilnya min 9. Ya, min 4 per X tetap saja, ya. Sementara bagian bawahnya X kuadrat per X masuk ke dalam akar jadi X kuadrat per X kuadrat.
Itu pun sama, min 5x dibagi x karena masuk ke dalam akar menjadi x kuadrat. X per x hasilnya 1, 2 per x hasilnya 2 per x. Ya. Kita sederhanakan lagi sehingga kita punya seperti itu. X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 1, 5x dibagi X kuadrat hasilnya 5 per X. Selanjutnya semuanya diberi limit, min 9 dikasih limit, X menuju tak hingga, 4 per X juga dikasih limit, X menuju tak hingga, 1 juga dikasih limit, X menuju tak hingga, ya. 5 per X juga diberi limit, biar adil, semuanya diberi limit, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, termasuk satu yang itu. Kemudian 2 per X itu juga diberikan limit, ya, X menuju tak hingga. Kita ingat pada teorema, limit X menuju tak hingga dari min 9 hasilnya min 9, sementara limit 4 per X hasilnya 0, ya limit X menuju tak hingga 1 hasilnya 1, limit X menuju tak hingga 5 per X hasilnya 0, kemudian limit X menuju tak hingga dari 1 hasilnya 1, kemudian limit X menuju tak hingga 2 per X hasilnya 0. Sehingga kita selesaikan hasilnya min 9 per akar 1 ditambah 1 jadi min 9 per 2. Jawabannya dodol. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke, lanjut sekarang. Masih limit tak hingga bentuk irasional, bentuk yang keempat, bentuknya seperti ini ya. Oke, kita fokus pada PX, B, dan AX rumusnya. P min 2AB per 2A. Yuk, kita langsung masuk ke contoh. Ya, seperti ini. Ya, limit X menuju tak hingga akar X plus P kalikan X plus Q min X. Ya, kita kalikan dulu ya, sehingga kita punya limit X menuju tak hingga. Ya, X ditambah P plus Q, X ditambah PQ dikurangi X. Sehingga kita punya bagian tengah P itu, anggap aja P plus Q. A-nya 1, B-nya 0. Kita masukkan ke rumus, yes. Ya, P-nya diganti dengan P plus Q. Ya, sementara A-nya 1 kita parkir di situ. Ya, dan B-nya 0 kita parkir di situ. Sesuai dengan rumus. Ya, sehingga kita punya alhasil P plus Q dibagi 2. Jawabannya dodol. Selesai. Mudah saja. Ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Limit tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 2X min X. Oke, kita lihat. Fokus di situ, itu namanya apa yang 2X di situ? Berarti kita punya nilai P-nya 2. Pada bagian ujung ada X saja, berarti A-nya 1, B-nya 0. Kita masukkan ke rumus P min 2AB per 2A. Simpen, parkir P-nya 2 di situ. Ya, kemudian A-nya 1, parkir di situ. Ya, B-nya 0, parkir di situ. Sesuai rumus. Maka kita punya hasilnya 2 per 2 atau hasilnya 1. Jawabannya benjol. Oke. Kemudian contoh yang terakhir itu kita punya bentuk seperti ini. Ya, udah agak rumit. Ya, kita sederhanakan, kita kali-kalikan yang di bawah akar. Fokus, kita punya P-nya sama dengan berapa itu? 3. Ya, sementara bentuk kurung A-nya akar 2, kemudian B-nya 1. Masukkan ke rumus, P min 2AB per 2A. P-nya berapa? 3. A-nya parkir di situ. A-nya akar 2 parkir di situ, kemudian B-nya 1 parkir di situ. Kita selesaikan. Oke, adik-adik, kita selesaikan. Sama dengan berapa? 3 per 2 akar 2 dikurangi 2 akar 2 per akar 2. Hasilnya 3 per 4 akar 2 min 1. Jawabannya. Nah, beberapa jurus sudah saya ajarkan. Sekarang kamu silakan latihkan jurusnya. Saya punya 10 soal. Silakan dilatih. Tidak ada yang pinter dan jenius tanpa berlatih keras. Silakan dilatih. Kalau mentok ada pembahasan pada bahas limit 2 new normal. Oke, kita akan masuk nanti di materi selanjutnya. Ciao.